Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Senyum gembira pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Kembali lagi dengan saya Kak Christian dan juga Kak Sasila. dan sebentar ada dia di rumah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu online. Yes. Dan sebelum kita memulai, Kak Christian mengajak semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau telah pertemukan kami Tuhan di ibadah online kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu saja Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, Kau telah memberi nafas yang segar di hari ini Tuhan. Kau memberikan kesehatan yang luar biasa pada kami Tuhan, untuk kami memulai ibadah online pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Kau berkati pujian penyembahan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Laskar Kristus. Siap. Wah, ada di rumah sudah siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Wah, Kak Christian mau tanya, siapa yang pingin jadi anak yang istimewa? Saya dong. Wah, Kak Sosi mau, apalagi Kak Christian. Ya. Tapi Kak Sosi, Ya. kita istimewa bukan karena kekuatan kita, Lalu. karena kekuatan Tuhan Yesus. Yes. Jadi adik-adik yang di rumah, mari kita nyanyikan lagu Aku Istimewa dengan penuh sukacita. Amin. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa Bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. ku istimewa, Bukan karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa, aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Ada di rumah masih semangat puji Tuhan, amin. amin. Kita sambung lagu dari Terbit Matahari.
Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji namanya Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi katakan setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita satukan hati kita mau mendeklarasikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari adik sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, dan mengalir, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir
mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mari naikkan ucapan syukurmu adik-adik, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus baik bagiku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, kami sembah Engkau, Yesus yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus baik, Yesus baik bagi setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa, senyum gembira pasti aku bisa. Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan mengucap syukur bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Temanya ketaatan yang punya nilai kebenaran dan kemuliaan. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 14. Semuanya membaca. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke rumahnya. Yonatan memukul kala pasukan pendukung orang Filistin yang ada di Gibea, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendukungan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, kelok batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran.
Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan kurban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Ya. Adik-adik pasti tahu, pasti ingat siapa Saul. Saul adalah raja yang pertama di Israel dari seorang yang lahir dari suku yang kecil. Kemudian Saul diangkat Tuhan menjadi tokoh besar. Saul diangkat menjadi raja. Terlihatnya pada awalnya Saul adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Ternyata pada akhirnya ketaatan Saul ternyata bukanlah ketaatan yang mempunyai kebenaran. Mari kita akan pelajari ada beberapa jenis ketaatan manusia sehingga kita bisa tahu, ya, adik-adik bisa mempunyai jenis ketaatan yang punya nilai tinggi di hadapan Tuhan. Yang pertama, ya, ada 3 tipe ketaatan kepada Tuhan. 1, taat karena takut. Ya, di ayat yang ke-8 mengatakan ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saul taat karena takut ditinggalkan rakyatnya dan tidak lagi dianggap sebagai raja. Tipe ketaatan yang seperti ini adalah ketaatan yang didasari oleh rasa takut. Takut dihukum, takut mendapat cela, ya. Tidak ada yang salah dari ketakutan seperti ini. Hanya nilainya, nilai ketaatannya belum mempunyai nilai kemurnian. Hanya terbatas karena rasa takut. Ketaatan jika didasari oleh rasa ketakutan itu bukanlah jenis ketaatan yang sehat. Coba perhatikan. Ketika anak-anak taat kepada guru karena takut dihukum, akibatnya setiap kali bertemu guru lebih memilih menghindar. Nanti kalau ketemu aku bisa dihukum. Ini ketaatan yang tidak yang didasari oleh rasa takut. Yang kedua, taat karena sebatas kewajiban. Saul mempersembahkan korban bakaran sebagai suatu kewajiban bagi bangsa Israel sebelum berperang. Tetapi Saul lebih mengabaikan nilai ketaatan yang mempunyai nilai kebenaran dan lebih memilih taat sebagai kewajiban.
Ya, ketaatan karena sebatas dengan kewajiban. Ketaatan jenis ini adalah kita taat kepada Tuhan karena taat adalah sebuah keharusan. Kita harus taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita harus taat, bukan sebagai kewajiban. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ketaatan yang satu ini. Namun jenis ini bukanlah ketaatan yang punya nilai kebenaran sebagai suatu dasar yang kuat untuk membangun suatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Taat karena kewajiban, bukan taat karena mengasihi. Nilainya berbeda. Biasanya jenis orang yang taat karena kewajiban ialah melakukan perintah dengan terpaksa, tidak dengan sukacita, selalu bersungut-sungut walaupun di dalam hati. Mari kita akan ingat ketaatan I will kita saat ini. Taat, melakukan perintah dengan segera. Taat, mematuhi perintah dengan senang hati. Taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat. Taat yang tidak mengeluh. Ya, kita taat kepada Tuhan, tetapi kita tidak boleh mengeluh. Kita taat kepada mama papa, tetapi juga kita tidak boleh mengeluh. Kalau kita mengeluh, semuanya akan menjadi berat karena kita lakukan dengan mengeluh. Merasa tidak bisa, merasa dipaksa. Contoh ketaatan dengan mengeluh atau bersungut-sungut, tahu? Coba kita perhatikan. Ya, sebelum masuk ke angka 3 ya. Yang ke anak yang diberikan tugas itu dikerjakannya tetapi tidak dengan sungguh-sungguh, asal mengerjakan saja. Tetapi yang bersungguh-sungguh pasti mengerjakannya dengan segera dan memberi lebih daripada yang diminta. Sekali lagi, taat yang sebatas kewajiban ini taat, tetapi dilakukan dengan bersungut-sungut. Taat tetapi dilakukan dengan mengeluh. Itu artinya taat yang sebatas kewajiban. Yang ketiga saat ini yang kita mau pelajari, taat karena kasih. Jenis ketaatan yang berikut adalah ketaatan yang punya nilai kebenaran dan kemurnian, yaitu ketaatan yang didasari karena kasih. Saat kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini, mendengarkannya dengan tidak dipaksa, tetapi mendengarkannya karena taat, mendengarkannya karena kita mengasihi Tuhan. Tidak dipaksa, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Kasih kepada Tuhan adalah satu-satunya dasar yang paling kuat untuk hidup taat. Taat itu dari depan dibaca T-A-A-T, dari belakang juga T-A-A-T. Jadi taat itu mutlak harus dikerjakan, tetapi didasari karena mengasihi Tuhan. Beribadah sekolah minggu tidak usah dipaksa-paksa oleh mama papa. Beribadah sekolah minggu karena mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita, sehingga kita diberikan kesehatan yang luar biasa, diberikan papa mama yang luar biasa, diberikan kecerdasan yang luar biasa. Saat kita memerlukan sesuatu, kita diberikan dengan cara yang ajaib. Itulah kasih Tuhan yang diberikan terlebih dulu.
Maka dari itu kita harus mengembalikan kasih itu dengan ucapan syukur, dengan cara ketika diingatkan, ayo kita beribadah sekolah minggu. Iya mama, iya papa, tetapi tidak dengan mengeluh, tetapi karena ada dasar kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dulu sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena menebus dosa kita. Tuhan Yesus diangkat ke surga, kemudian menurunkan Roh Kudus-Nya, diberikan kepada setiap kita, sehingga kita diberikan kemampuan di dalam mengikuti, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi taat yang diberikan karena kita mengasihi Tuhan ini mempunyai value atau mempunyai nilai kebenaran yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah adik-adik juga sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita juga sudah mengasihi Tuhan dengan sadar dan tidak dipaksa? 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan karena Allah, karena Tuhan terlebih dulu sudah mengasihi kita. Orang yang taat karena mengasihi, tentu kita akan melakukan perintah dengan segenap hati, dengan sukacita, bukan karena takut dihukum. Dan biarlah setiap kita memiliki kerinduan sebagai orang percaya, yaitu kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Caranya bagaimana menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus? Dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, dengan menyembah Tuhan, dengan membaca firman, merenungkannya, kemudian melakukannya. Tidak hanya mendengarkan firman tanpa merenungkan, tanpa melakukan, tetapi mendengarkan firman, merenungkannya, kemudian melakukan firman. Bagaimana caranya? Caranya kita harus mengenal Allah dan mengetahui betapa besarnya, betapa sempurnanya kasih Tuhan yang diberikan kepada kita umatnya, kita anaknya, kita orang pilihan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak bersungut-sungut, dengan cara tidak mengeluh, dengan cara melakukan setiap firman yang disampaikan. Ketika mama papa mengatakan, ayo harus belajar, kita juga tidak marah, langsung saja kita belajar, karena kita tidak akan bisa menjadi pintar tanpa kita harus taat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Walaupun tantangannya banyak. Apa sih tantangannya untuk menjadi taat? Kadang-kadang tantangannya malas, kadang-kadang tantangannya ngantuk, kadang tantangannya capek, kadang tantangannya bosan disuruh belajar terus. Oh jangan, mama papa punya keinginan anak-anaknya menjadi cerdas. Bagaimana bisa cerdas? Ketika adik-adik mau belajar dengan sungguh-sungguh, tanpa bersungut-sungut, tanpa marah, tanpa mengeluh, adik-adik akan pasti bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang luar biasa. Yang kedua belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua juga cara mengetahui seberapa besar kasih Tuhan kepada kita, yaitu dengan cara membaca firman setiap hari.
bukan pada hari Minggu saja saat kita di gereja, tetapi membaca firman juga harus setiap hari. Karena apa? Karena firman itu adalah isi hatinya Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan benar? Yaitu ketika kita mau membaca firman, merenungkan firman dan melakukan firman. Ketaatan ya adalah saat kita juga memberikan persembahan, mempersembahkan itu dengan sungguh-sungguh, bukan karena rasa takut tidak diberkati ya. Kemudian persembahan itu diberikan karena kita adalah orang percaya. Jadi lakukan apapun itu dengan takut akan Tuhan. Lakukan apapun karena kita mengasihi Tuhan. Ini baru kita akan mengenal ketaatan yang sempurna. Dari ketiga contoh ketaatan di atas, tentu adik-adik dapat menilai ketaatan mana yang masih belum sempurna yang aku kerjakan. Yaitu pilihlah ketaatan karena mengasihi Tuhan. Kita masuk di dalam ayat hafalan 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah dibagikan, firman-Mu sudah kami dengar, firman-Mu kami renungkan, kemudian firman-Mu akan kami lakukan. Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada setiap kami, anak-anak-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Berkati seluruh anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati kecerdasannya, berkati kesehatannya, berkati masa depannya, berkati seluruh aspek kehidupannya, berkati mama papahnya. Biarlah semakin hari anak-anak-Mu semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kita dengar tumbuh dalam hati kita dan kita dapat kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. 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 Sebentar kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Namun sebelum adik-adik memberikan persembahan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar. Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kakak guru sekolah minggu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap pelayanannya mempermuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik yang setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau memberkati. Dan bila sebentar kami akan memberikan persembahan, ajari setiap kami Tuhan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati mama dan papa kami, berkati kami semua. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.
Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0150508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Laskar Kristus Siap. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Sebab kita semua cinta Tuhan, maka dari itu kita nyanyi penuh dengan sukacita. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Kita katakan lagi, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekarang katakan, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my Sekarang heart. aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Jero banget. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih anak-anak-Mu telah dengan segenap hati mengikuti ibadah ini. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati kepintaran-Mu, diberkati masa depan-Mu, diberkati mamah papahmu, diberkati seluruh aspek kehidupan-Mu. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor.
apa yang dikerjakan oleh tangan anak-anakmu, Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.